Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik lagi teman-teman. Nah kali ini kita ada pengerjaan mobil Triton ya, ganti bearing roda. Nah ini mobilnya ya, yang Triton facelift seperti ini. Dan untuk bearing roda dia sama ya. Kalau untuk Triton dari generasi tahun 2014an 2012 itu juga kayaknya sama sampai ke atas ya, itu sama sih, pernah saya nyoba juga sama. Dan tipsnya buat teman-teman yang mengalami bearing roda sampai hancur parah begini ya. Jadi ini kemarin bearing rodanya hancurnya parah ya, nggak saya record ya, kemarin tuh ada cuman bikin video kecil, video short aja, jadi nggak bikin video yang gede. Nah jadi ini dia biasanya ini sampai sealnya ini nggak ada, sealnya kemakan ya, sealnya ini kemakan. Terus nanti gigi drive shaftnya itu hancur ya, kayak yang itu tuh. Drive shaftnya kita ganti juga karena untuk mata gearnya atau mata ABS-nya itu dia sudah patah-patah. Dan juga untuk penahan drive shaftnya itu juga sudah ini, yang ini coba pause. Ini ya, ada penahannya di sini ya. Nah plat ini juga sudah rusak dan giginya ini dia rusak, makanya ini kita ganti karena nanti ABS-nya akan bermasalah. Begitu pula dengan sensornya, sensornya juga sudah rusak ya, bisa dilihat sensornya ini nih ya, jadi hancur dia di depan sini, dia sudah termakan ya, karena bearing rodanya itu sudah payah betul, hancur banget. Jadi saran saya segera ganti sebelum bearing roda itu sampai hancur parah ya. Jadi indikasinya biasanya kedengaran suara kasar ketika berjalan dan roda itu biasanya sudah mulai kocak. Oke, nanti aku ngelepas soketnya. Dan yang saya ingatkan lagi sekali lagi, ketika pemasangan bearing roda ini kita ganti satu set sama harusnya. Dan jangan lupa untuk sealnya ini dipasang teman-teman. Nah ini sealnya di sini ya, nanti sealnya ini tinggal dipukul, dimasukin. Nah nanti seal ini akan bertemu dengan ini, dengan plat ini. Jadi dia air itu tidak bisa masuk teman-teman. Ketika seal ini tidak ada langsung dipasang, saya yakin sebentar aja pasti bakal hancur untuk bearingnya ini, karena air itu masuk ya. Jadi untuk grease yang ada di dalam stempet atau grease-nya atau gemuknya itu yang ada di dalam bearing ini pasti akan tercuci oleh air dan kotoran seperti pasir, lumpur gitu ya. Jadi cepat hancur dia. Makanya sealnya ini harus diganti juga. Jangan cuma ganti bearingnya aja, ganti juga sealnya, seal hub ya namanya, seal hub seperti ini ya, 3870 A164. Nah ya, ini untuk frontnya, front wheel Triton. Dan ini untuk sensor ABS-nya juga sudah kita sediakan satu buah yang sebelah kanan depan. Ini bakal kita ganti juga. Bearing roda sudah kita preskan kemarin, untuk proses bongkar-bongkarnya nggak saya ini. Jadi ini total gantinya malah banyak, gara-gara bearing rodanya kena akhirnya ganti drive shaft ya. Drive shaft kalau drive shaft ini dia ori ya, jadi harganya sekitar 3 juta sekian. In drive shaft, terus ganti bearing pastinya, dan ganti seal, ganti sensor ABS. Jadinya banyak teman-teman kenanya. Sebenarnya kalau mau diganti keseluruhan itu banyak ya. Di sini juga ada yang kena. Untuk disc brake-nya ini juga sudah kena, tapi belum parah, masih bisa lah digunakan. Terus juga di bagian support ini tergesek oleh piringan cakramnya. Kalau dia sudah bearing rodanya tuh hancurnya tuh parah teman-teman. Jadi yang nahan itu cakram ini, piringan cakram ini. Makanya saran saya buat teman-teman sekalian pengguna mobil Triton ataupun mobil apapun, ketika sudah terdengar suara gemuruh yang aneh atau suara bising ketika roda itu berputar atau jalan, itu segera cek ya, segera cek kaki-kaki, contohnya bearing roda. Jangan sampai bearing rodanya nunggu hancur dulu, karena kalau bearing rodanya hancur total itu akan merembet ke bagian yang lainnya. Akhirnya banyak part yang harus teman-teman ganti seperti itu. Seperti mobil ini contohnya, akhirnya banyak part yang harus diganti. Oke teman-teman, itu aja sedikit tipsnya. Jadi yang saya kasih tahu ini tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketika ganti bearing roda tolong dipastikan ini, sama tolong dipastikan ini. Kalau ini ada plat ya, di sini ada plat ini. Nah ini plat ini yang nahan juga untuk kotoran, pelindung. Dan juga tolong dipastikan kalau yang menggunakan ABS, gigi ABS-nya ya, tolong dipastikan kalau yang memang bearing rodanya hancur parah. Tapi kalau untuk bearing rodanya yang hancur-hancur sedikit, maksudnya tidak parah lah, anggap aja 70% atau mungkin 60% atau mungkin juga 50% kerusakannya, itu teman-teman cek bagian ini, plat drive shaftnya ini sama seal ini. Seal ini harus dicek. Kalau sealnya ini nggak ada langsung dipasang begini bisa teman-teman, bisa kita pasang, tapi
saya yakin umurnya tidak akan lama untuk bearing ini. Makanya harus ada seal penahan ini untuk penahan kotoran dan air. Oke teman-teman, itu aja sekedar aja ya, sekedar tips saja, sekedar sama-sama saling mengingatkan untuk mengganti bearing roda depan dan antisipasi sebelum Anda mengganti banyak parts. Sebaiknya Anda cek bearing roda Anda ketika sudah terdengar suara yang setidaknya kurang normal, abnormal, atau mungkin sudah gemuruh dan sudah bising ketika terjadi putaran roda ya. Itu bisa juga itu bearing rodanya sudah mulai. Jadi jangan tunggu hancur. Oke teman-teman, itu tadi tipsnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di channel Wijaya Teknik. Buat yang sudah bergabung di channel saya, terima kasih, dan para subscriber saya terima kasih. Untuk yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar, kemungkinan yang apa yang bisa saya jawab pasti akan saya jawab. Ini untuk proses pemasangan ke unit ini saya tidak merekod karena kemungkinan teman-teman sudah pasti tahu caranya, kan kelihatan ya yang dibongkar apa, ball join dan lain sebagainya. Jadi untuk pembongkaran dan pemasangan itu nggak usah saya record, cuman ada beberapa bagian vital yang teman-teman harus perhatikan. Meskipun teman-teman hanya pemilik kendaraan, tapi teman-teman harus perhatikan itu ketika teman-teman mengganti bearing roda. Jadi teman-teman perhatikan juga ya, jangan cuma berpasrah diri dengan bengkel, tapi teman-teman perhatikan juga, oh ini saya rusak nih, tolong digantiin dong bang sekalian. Nah bagusnya kayak gitu. Jadi kita sama-sama saling peduli, karena kalau bengkel ya teman-teman bawa, teman-teman kasih bearingnya toh ya bearingnya toh yang diganti ya kan, kadang-kadang begitu. Tapi kalau mungkin ada bengkel yang bagus biasanya menyarankan ini sealnya pak, ini penahan seal debunya, atau mungkin sensor ABS nya dan lain sebagainya, itu harus ada yang diganti. Nah, nanti dia akan nunjukin kondisi-kondisinya. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman tahu dan teman-teman paham tentang ini juga, jadi teman-teman itu ketika mau mengganti bearing roda itu enak ya, terlebihnya untuk pemilik kendaraan nih lebih enak. Jadi bisa cross check langsung gitu ya, ketika dibongkar bisa lihat langsung, oh kan dibongkar gini kelihatan nih, dilihat drip shaftnya, dilihat untuk hub bearingnya ini ya, hub dia knuckle-nya ini sealnya ada kan enggak, atau mungkin sealnya sudah hancur, tergosok, atau mungkin sealnya sudah kurang bagus karena mungkin pemakaian, itu bisa diganti. Oke teman-teman, segitu tadi tipsnya, semoga bermanfaat dan semoga ada manfaatnya lah intinya buat teman-teman sekalian. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.